Bismillahirrahmanirrahim. Wala yad'anu fil ihya'i illa dallun mudillun. Wala yad'anu fil ihya'i illa dallun mudillun. Ini kita ingatkanlah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita arti dulu. Wala yad'anu, tidak mencela, fil ihya, pada kitab Ihya Ulumuddin, illa dallun, kecuali orang itu sesat, mudillun, menyesatkan. Ya lagi ini pegang. Ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu adalah kitab yang hebat. Orang yang punya penyakit hati belajar kitab Ihya Ulumuddin sembuh, sehat hatinya. Kitab Ihya Ulumuddin itu mengandung ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin itu mengandung ajaran syariat, tariqat, dan hakikat. Bahkan di dalamnya ada ajaran ma'rifatullah. Namun belakangan, perhatikan, belakangan orang-orang model gaya pintar, mau orang itu profesor kah, mau orang itu apapun jabatannya, kalau orang itu mencela kitab Ihya Ulumuddin, orang itu jangan diikuti. Kayak lagi, kalau seseorang, siapapun orangnya, dia mencela kitab Ihya Ulumuddin, orang itu sesat, menyesatkan, jangan diikuti. Salah satu, nih perhatikan, salah satu kelompok yang tidak suka dan mencela dengan kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kelompok wow. Tahu wow? Napa wow? Nyaring aja, napa wow? Wahabi. Napa marwaw? Hah? Wahabi. Kelompok Wahabi itu tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Kelompok Wahabi ini kadang dia menamakan diri, kadang dia menamakan diri dengan kelompok Salafi. Padahal sejatinya mereka bukan Salafi yang sebenarnya. Sekali lagi, siapapun mayat anu walayat anu fil ihya'i illa dallun mudillun. Tidak ada yang mencela kitab Ihya Ulumuddin kecuali orang itu sesat, menyesatkan. Bisa? Pokoknya nang bobulang kenal kah tuan guru nang gaya apakah? Bila tuan guru itu mencela Ihya Ulumuddin, sesat, menyesatkan, artinya jangan diikuti. Indonesia jangan diombati, ngaji lagi itu. Kenapa? Sesat, menyesatkan. Bal qala ba'dul arifina, bahkan berkata ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang ahli ma'rifat, yaitu para aulia Allah. Para aulia Allah generasi sesudah Imam Ghazali zaman dulu, seberataan aulia Allah itu memuji kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan sebagian mereka ahli ma'rifat dari golongan aulia Allah, mereka mengatakan
Lau ba'asallahul amwata lama asaw al-ihya'a lama asaw al-ahya'a illa bima fil ihya'i. Oke, lagi bacaannya. Lau ba'asallahul amwata lama asau, bukan lama asau al ahya'a illa bima fil ihya'i. Kita arti. Jadi ujar sebagian ahli makrifat dari golongan para aulia Allah berkata, wallah, demi Allah. Berarti bersumpahlah. Wal wawul kasam, wawnya waw sumpah. Lau ba'asallahul amwata, seandainya atau jika membangkit dalam kurung menghidupkan oleh Allah akan orang yang sudah mati, nang sudah mati nih, jakanya dihidupkan Allah Ta'ala nih. Jika dihidupkan Allah, hidup mereka. Lama asal, niscaya mereka tidak berpesan. Mereka tidak berpesan al-ahya'a terhadap orang-orang yang masih hidup, illa kecuali bima fil ihya, dengan keterangan atau apa-apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Gitu. Inilah caranya bahasa kita. Jakanya hidup, jika hidup, kai kita, nenek kita, tuan guru nang ini hidup, niscaya mereka akan berpesan kepada kita, amalkanlah apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oh, kenapa kada berpesan mengamalkan Quran? Karena kitab Ihya Ulumuddin itu sudah menjelaskan Al-Quran. Sekali lagi, kenapa? Karena Ihya Ulumuddin itu isinya mengandung syariat, isinya thariqat, isinya hakikat. Karena Ihya Ulumuddin itu di dalamnya ada tauhid akidah. Sifat 20 dibahas sudah dengan rinci. Akidahnya sesuai dengan Asy'ari. Kemudian fikih mulai bab taharah sampai habis bab haji dibahas dengan rinci, bahkan dengan hikmah-hikmahnya, dengan rahasia-rahasianya. Yuk, Ihya Ulumuddin itu membahas masalah taharah. Tahu taharah? Bila membahas taharah itu satu dibahas masalah air, masalah istinja, masalah wudu, masalah mandi, itu taharah, bagian daripada taharah. Maka Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas air dan membahas rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah air. Rukun wudu dibahas, ini dibahas dengan segala hikmah dan rahasianya. Ayo. Kemudian di dalam Ihya Ulumuddin dibahas ilmu ajaibul qalbi. Ilmu apa? Ilmu tentang keajaiban hati. Atau bahasa lain ilmu ahwalul qalbi. Ilmu tentang seluk-beluk hati. Tasawuf.
Jadi ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya, bahkan ada ma'rifatnya. Lah, saking hebatnya lah, saking hebatnya tuh kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Mun dipasane, orang yang hidup nih lalu bebasan mengamalkan apa? Amalkan kitab hikam, aneh. Hikam itu tasawuf aja, fikihnya kada. Berarti kena fikihnya kada benar. Begitu orang hidup, orang yang sedang meninggal dunia, lalu berpesan amalkan Quran dan hadis. Kayak apa? Mengamalkan Quran dan hadis rinciannya, jabarannya nang kayak apa? Sedangkan Quran dan hadis mengandung ilmu syariat, mengandung ilmu tarekat, mengandung ilmu hakikat dan ma'rifat. Sedangkan Quran itu mengandung ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kayak apa kita? Nah makanya Imam Ghazali menjabarkan lewat 4 jilid kitab Ihya Ulumuddinnya, ada yang 5 jilid. Yang lain-lainnya ada bisa. Umpama orang yang sudah mati berpesan, ikamlah belajar kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin, tidak bisa. Karena I'anatul Talibin hanya belajar fikih. Paham Rahmat? Kenapa Ihya Ulumuddin? Ya karena Ihya Ulumuddin mencakup semua ilmu, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, bahkan sampai kepada ma'rifatnya. Ya Allah, hebatnya Ihya Ulumuddin. Wa fihi intifa'un li ahlil ibtida wal intihai wa tawassuti. Wa fihi, dalam kitab Ihya, intifa'un, bermanfaat atau memberi manfaat li ahlil ibtida, bagi orang-orang mubtadi. Paham ya kah di David? Mubtadi ini kena ada istilah. Allah itu bermanfaat bagi orang ahlil ibtida, dalam kurung mubtadiin, orang yang baru belajar. Wal intihai, dan orang intiha, orang muntahi di David. Orang-orang muntahi, orang-orang muntahi ini orang-orang yang sudah sampai ke puncak ilmu. Bahasa kita orang yang sudah tinggi. Watawassuti, dan orang-orang mutawasit, orang-orang pertengahan. Nah kayak ini nah dulu digambarkan dulu kayak kita sekolah rabatai, ada tingkat SD, ada SMP, ada SMA. SD itu awal mubtadi ngarannya, makanya ibtidaiyah. SMP itu pertengahan, kemudian SMA itu atas. Lalu bahasa dalam kitab tasawuf itu ingatkan, ini istilah, ada namanya istilahnya orang mubtadi. 2 orang mutawassit di David, yang ketiga orang muntahi. Lalu kadang disebut makam, ini makam mubtadiin, ini makam mutawassitin, ini makam muntahiin atau muntahin. Nah kitab Ihya Ulumuddin itu bermanfaat bagi orang yang kelas rendah. Orang yang kelas rendah kah? Itu alhamdulillah bermanfaat belajar kitab Ihya itu. Belajar di dalam Ihya Ulumuddin itu ada orang kelas menengah, mutawassit ngarannya. Di dalam Ihya Ulumuddin itu ada ilmu orang kelas tinggi.
kelas tinggi. Nah itu Ihya Ulumuddin hebatnya, orang kelas rendah bermanfaat, orang kelas menengah bermanfaat, orang kelas tinggi bermanfaat. Li'annahu mazkurun fihi ma yuslihu lil firaqis salasi. Barisi lil firaqis salasi. Orang jangan sampai disuruh. Li'annahu karena bahwasanya mazkurun fihi disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mayuslihu lil firaqis salasi, ilmu keterangan yang memperbaiki bagi 3 kelompok itu. Pokoknya dalam Ihya itu ilmunya lengkap, ada nang layak untuk orang nang mubtadi, layak untuk orang mutawasid, layak untuk orang muntahi. Belum belajar nukar Ihya-nya barang dulu, rahmatullah. Nukar kitab Ihya-nya barang dulu. Abang larang ya kada nukar handphone kawah HP kitab Ihya Ulumuddin dilarangkan solahai anu rahmatullah, ya paling 1 juta lah itu dilarang. HP berapa? Wa qala Sayyidil Aidarusi radhiyallahu anhu, wa qala dan berkata Sayyidi Tuan Al-Aidrus, yaitu Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrus Didabit. Wa qala Sayyidi Al-Idrus ay wa qala Al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrus. Berkata Sayyid Tuan Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrus, kata beliau, alaikum bimulazamati Ihya Ulumuddin, kewajiban atau wajib atas kalian memulazamahkan, menetapi, menuguli kitab Ihya Ulumuddin. Wajib atas kalian bersungguh-sungguh menetapi belajar kitab Ihya Ulumuddin, memahami, mendalami, sekaligus mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fahuwa mawdi'u nazarillah, bahwa maka dia kitab Ihya Ulumuddin maudhi'u nazarillah, tempat pandangan Allah. Bahasa kita itu kitab Ihya Ulumuddin dirahmati Allah. Di orang Allah mandang kitab Ihya Ulumuddin, diterima Allah. Wa maudhi'u ridallah, kitab Ihya Ulumuddin itu tempat ridhonya Allah. Faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fihi faqad istaujaba mahabbatallah wa mahabbata rasulihi wa malaikatihi wa anbiyaihi wa awliyaihi wa jama'a baina syari'ati wat tariqati wal haqiqati fid dunya wal akhirati wa sara aliman bil mulki wal malakut. Paman ahabbahu, siapa nang hubi dengan kitab Ihya, siapa yang cinta dengan kitab Ihya,
Lalu watala'ahu, dan memutala'ahi kitab Ihya, selalu membaca berulang-ulang kitab Ihya Ulumuddin. Wa amila bima fihi, bahkan dia mengamalkan dengan penjelasan atau dengan ilmu, dengan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, baik tauhidnya, baik fikihnya ataupun tasawufnya. Orang yang mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin faqad istaujaba mahabbatallah, sungguh berhak dia mendapat cintanya Allah, wa mahabbata rasulihi, dan cintanya Rasulullah. Orang ini dicintai Allah, dicintai Rasulullah, wa malaikatihi, dicintai para malaikat, wa ambiyaihi, dicintai para nabinya Allah, wa auliyaihi, dan dicintai para aulia Allah. Ayo. Wali orang nama malakan kitab Ihya Ulumuddin itu wali. Dan kita nih ya kadang dulu cinta barang dulu, suka dengan kitab Ihya Ulumuddin, karena belajar kita mutolaah, berikut diamalkan apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa jama'a baina syariati wat tariqah, dan orang yang menyukai, mencintai Ihya Ulumuddin, belajar, mutalaah, diamalkannya, maka orang itu di samping dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai para malaikat, dicintai para nabi, dicintai para aulia, dia jamaah baina syariati wat tariqati wal haqiqah. Dia mengumpulkan ilmu syariat, tarekat, dan hakikat fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Ini orang menghimpunkan ilmunya, mengumpulkan ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Wasara aliman bil mulki wal malakut, dia menjadi orang yang alim, bukan hanya alim di dunia, tetapi alim fil mulki, di alam malakut, dalam kurung alam dunia, wal malakut, dan alam malaikat. Inilah bila orang tuh suka Ihya, belajar Ihya, mutalaah Ihya, mengamalkan Ihya, orang ini alim, bukan alim di dunia aja. Orang ia terkena di alam malakut, alamnya malaikat pun dia orang alim. Karena orang banyak aja alim di dunia, tapi malaikat kada mengenal. Makanya kita jangan tertipu. Orang terkena, ada orang ma'rufun di dunia, ma'rufun fil muluk, walam yu'raf fil malakut. Ada orang alim toh. Ada orang alim itu viral, terkenal, masyhur di dunia, tapi tidak dikenal oleh para malaikat. Di alam malakut mereka tidak kenal. Ini orang alim begini, jangan diikuti. Ada orang alim ma'rufun fil malakut walam yu'raf fil muluk. Ada orang alim, ulama, di dunia tidak terkenal. Orang tidak tahu bahwa dia orang alim. Atau orang taunya dia orang alim kampungan. Tapi ternyata di alam malakut, di alam muluk, beliau terkenal. Ada orang alim masyhur, terkenal di dunia, di alam dunia, di alam muluk, dan dia ma'rufun fil malakut, terkenal di alam malakut. Orang yang alim begini adalah orang alim yang mengamalkan Ihya Ulumuddin. Itu rahmat itu. Gitu.
Ma'ikam orang-orang alim bahari nama aja kadang-kadang ada belajar kitab Ihya, mesti belajar kitab Ihya Ulumuddin. Habis berikut siapa garang Imam Ghazali itu, si pengarang kitab Ihya itu saking hebatnya. Nah, dikisahkan sedikit tentang Imam Al-Ghazali. Wa wulidal Imamul Ghazali ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Gitu.